saya tambahi sekarang aspek-aspek teknisnya. Kalau tadi filosofinya sudah ya. Saya awali dari kotoran-kotoran yang bisa menutupi cermin kaca jiwa kita. Kotoran-kotoran yang bisa nempel pada zujajah. Atau dalam istilah para sufi sering disebut hijab. Hijab itu berarti penghalang. Inilah yang menghalangi jiwa kita, batin kita untuk menangkap cahayanya Tuhan. Ya kalau menangkap saja tidak bisa, bagaimana bisa memancarkannya? Yang pertama, ini yang PR berat kita ini. Ini sebenarnya levelnya paling rendah sih, tapi kita masih sering terjebak di sini, yaitu dosa dan maksiat. Kalau teman-teman tekun mengikuti kajian-kajian tentang Imam Ghazali, Imam Ghazali itu sering mengilustrasikan dosa atau maksiat itu setiap kali satu dosa, satu kemaksiatan kita lakukan, itu ibarat kita nempel satu titik gelap, satu titik kotor dalam kolbu kita. Nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi. Nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi. Sampai di titik ketika kolbu kita gelap sama sekali, terhijab sama sekali, maka mungkin kita sudah tidak ngerti lagi apakah kita ini sedang jauh atau sudah dekat dengan Allah. Karena cahayanya sudah tidak bisa masuk lagi dalam diri kita. Inilah yang nanti membuat ada loh orang itu ilmunya tinggi, pinter, mungkin jabatannya luar biasa di tengah masyarakat. Tapi rasanya yang keluar dari beliau, dari kata-kata, dari tindakan, mungkin dari kebijakan, kok semakin jauh dan menjauh dari Allah. Kemungkinan batinnya sedang gelap kotor oleh tumpuan-tumpuan dosa atau maksiat. Ya teman-teman tidak usah nuding siapapun di luar diri. Jangan-jangan yang harus dituding pertama itu diri kita sendiri. Ini teman-teman yang dengerin ngaji ini kan paling tidak juga banyak aktif di kajian-kajian, sering mendengarkan kajian ustadz siapa, kajian tokoh siapa. Itu harusnya referensi baik buruk kita lengkap. Referensi mana yang utama, mana yang hina itu lengkap. Tapi mengapa kok tidak jalan? Itu kemungkinan karena hidayah Allah tidak kelihatan. Mengapa hidayah Allah tidak kelihatan? Karena batin kita sedang gelap, tertutup oleh hijab-hijab. Jadi kalau ada orang berkata, semoga engkau mendapat hidayah. Loh, Allah itu sangat sayang pada kita. Dia selalu memberikan hidayah pada siapapun yang mau. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Cuma banyak orang tidak mau. Hidayahnya sudah diberikan oleh Allah, orangnya yang tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Batinnya gelap. Jadi dia tidak bisa memilah dan memilih. Wong yo gelap. Kenapa batinnya gelap? Ya antara lain karena banyak dosa dan kemaksiatan. Jadi yo seperti saya jelaskan tadi di awal kan, hidayah Allah itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Rasulullah, bisa berupa kebenaran, bisa berupa keimanan. Harusnya ini sudah terbaca, wong barangnya konkret, ada hidayah Allah itu. Tapi kita tidak mampu mengikutinya karena batin kita tidak bisa menemukannya. Hidayah itu dalam diri kita karena batin kita gelap. Yo, Imam Ghazali kan bahkan kalau dalam Bidayatul Hidayah itu kan man yasdad ilman walam yasdad hudan. Jadi barang siapa yang ilmunya tambah tapi tidak menemukan hidayah, hidayahnya kok tidak tambah, ya berarti yang terjadi hanya
dia semakin jauh dari Allah. Jadi ada orang ilmunya nambah tapi tambah jauh dia dari Allah. Mengapa? Karena dia nambah ilmu tapi tidak ketemu hidayah. Kenapa kok tidak ketemu hidayah? Ya, karena batinnya gelap. Pertama-tama ada hijab, namanya dosa atau maksiat. Yang kedua ada, ini lebih tinggi daripada dosa dan maksiat, keterikatan-keterikatan duniawi. Ini sering juga menjadi hijab kita, menjadi titik gelap dalam diri kita. Keterikatan duniawi itu semua hal yang sifatnya duniawi. Bahkan sampai keluarga, anak, istri, harta benda. Itu kalau membuahkan keterikatan. Keterikatan itu berarti ketidakmampuan kita untuk lepas dari hal-hal duniawi itu dan menuju Allah. Jadi karena anak, karena harta, sehingga kita lupa atau kita semakin jauh dari Allah, itu namanya keterikatan. Mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin lembaga, apapun. Itu kan barang-barang duniawi. Semakin banyak keterikatan-keterikatan, ya semakin batin kita gelap. Karena posisi cahayanya Allah di situ ditutupi oleh keterikatan kita. Ada orang yang galau karena harta saja, sampai lupa Allah. Mungkin beribadah, mungkin ingat Allah, mungkin yo ngaji, tapi semuanya orientasinya pada puncaknya ke arah harta. Atau mungkin jabatan, atau mungkin reputasi di tengah masyarakat, atau mungkin nama baik, atau mungkin popularitas. Ini keterikatan-keterikatan duniawi. Nah, ini juga bisa jadi hijab karena dia menghalangi cahayanya Allah. Itu yang kedua. Jadi mari kita berjuang lepas dari keterikatan. Bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh sayang anak, sayang istri, bukan berarti tidak boleh cinta pekerjaan, serius dalam mencari nafkah, tidak. Tapi jangan melahirkan keterikatan. Keterikatan itu ya berarti kita sama sekali tidak bisa lepas. Bahkan membuat kita tidak mampu sepenuhnya berpaling kepada Allah. Itu namanya keterikatan. Banyak cerita-cerita sufi yang kita pahami sebagai bagaimana mereka itu ya ada yang kaya raya, ada yang anaknya banyak, ada yang hartanya luar biasa, tapi tidak terikat. Seandainya hilang saat ini juga, toh dia tidak merasa sayang. Karena satu-satunya yang dicari hanya ridhonya Allah saja. Nah, itu hijab yang kedua. Ini sebenarnya lebih tinggi daripada sekedar dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat ini paling dasar. Kita tidak bisa lepas dari dosa dan maksiat, ya biasanya kita juga mengalami keterikatan duniawi. Baik.